Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi thayyibin at-tahirin wa la'immatil mayamin wa ashabihil muntajabin, amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada kesempatan ini. Sebelumnya supaya belajar kita mendapatkan keberkahan, mari kita buka dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Anak-anakku, terima kasih yang sudah hadir seperti biasa untuk mengikuti bidar untuk anak-anak. Mudah-mudahan pada kesempatan ini, yaitu bagian akidah, saya akan menyapa dulu anak-anak semuanya, baik yang mengikuti siaran langsung ataupun mungkin yang mengikuti di kelas ini. Selamat datang, semoga sehat walafiat dan senantiasa penuh semangat walaupun sekarang kita masih dalam kondisi pandemi. Bagaimana kabarnya Kayana? Kayana, assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Salam, baik, Ustazah. Iya. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya. Kita kemarin berkisah tentang Nabi siapa? Ibrahim. Nabi siapa? Ya, kita sampai pada kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, jadi insya Allah pada kesempatan ini kita masih melanjutkan kisah Nabi Ibrahim karena memang sangat luas sekali kisah beliau yang memang ini juga masih banyak kaitannya dengan kajian akidah. Sebelum kita melanjutkan, ini insya Allah untuk Nabi Ibrahim adalah pertemuan yang terakhir. Kita akan melihat sekilas sambil melanjutkan bahwa apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang kisah Nabi Ibrahim berkaitan dengan keturunnya, di mana beliau sampai ke Nabi Saleh, kemudian juga ke Nabi Nuh dan Nabi Idris ya. Kemudian kita juga kemarin melihat Nabi Ibrahim itu di antara Nabi yang ke-25 adalah urutannya ke-6 yang wajib diketahui. Kelahiran beliau kalau sekarang 2000 tahun sebelum Masehi, berarti kalau sekarang 4000 usianya ya, kalau dibandingkan dengan sekarang 4000 tahun ya usia beliau. Kemudian juga beliau lahir di Babilonia atau sekarang disebut dengan Irak. Nabi Ibrahim juga disebutkan 69 kali dalam Al-Quran. Istri beliau bernama Sarah dan Hajar. Kemudian keponakan beliau seorang nabi yaitu Ibrahim. Dan putra beliau juga adalah nabi yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Beliau diutus untuk bangsa atau kaum Haldan yang ada di Babilonia. Ya, kemudian wafat beliau itu tempat wafatnya ataupun kita kalau ingin berziarah yaitu ada di Hebron atau di Palestina sekarang. Gelar Nabi Ibrahim adalah Khalilullah atau kekasih Allah ya, karena banyak sekali yang menunjukkan tentang keutamaan Nabi Ibrahim, seperti kenapa beliau disebut Khalilullah atau kekasih Allah, yaitu tingkatan yang tinggi setelah Nabi Muhammad. Karena bagaimana beliau saking cintanya kepada Allah, beliau menerima semua yang Allah perintahkan, termasuk beliau saat diperintahkan untuk menyembelih putranya Nabi Ismail setelah sekian lama tidak memiliki anak. Yaitu salah satu bukti cinta Nabi Ibrahim kepada Allah sehingga mendapat gelar Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim juga beliau adalah disebut sebagai ayahnya kaum Arab ya, dari Nabi Ismail, karena Nabi Ismail dulu beliau lahir di Mekah di Arab, kemudian juga ayah dari Bani Israel yaitu dari Nabi Ishak alaihissalam.
kelahiran Nabi Ibrahim juga waktu itu, hari ini mungkin kita akan melihat lagi apa yang dilakukan oleh Raja Namrud, raja yang sangat kejam, raja yang sangat bengis, yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim menghadapi orang semacam ini. Bagaimana beliau untuk mengajarkan agama, kemudian mengajak masyarakat, dakwah supaya mereka kembali kepada kebenaran. Nah, saat Nabi Ibrahim lahir, sudah diramalkan bahwa akan lahir seorang laki-laki, bayi laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Namrud, Raja Namrud ya, ataupun Babilonia. Oleh karena itu Raja Namrud memerintahkan kepada semua orang untuk membunuh semua bayi laki-laki yang terlahir. Termasuk akan tetapi Allah, karena mengetahui Allah sebagai pelindung, sebaik-baiknya pelindung, Allah kemudian mewahyukan atau mengilhamkan kepada ibu Nabi Ibrahim untuk agar beliau kemudian melahirkan di gua ya. Jadi kelahiran Nabi Ibrahim itu tidak diketahui oleh orang lain, tidak ada yang tahu, sehingga akhirnya selamat dari kekejaman Raja Namrud yang memerintahkan untuk membunuh semua anak laki-laki atau bayi laki-laki yang lahir pada saat itu ya. Kemudian juga Nabi Ibrahim setelah ditinggalkan sendiri, Allah mengutus malaikat, karena tidak mungkin Allah membiarkan hambanya, utusan Allah yang akan menjadi nabi sendirian. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk menjaganya dan tinggal di gua hingga usia 13 tahun. Kemarin juga kita menjelaskan apakah Nabi Ibrahim pernah bingung ya mencari Tuhannya, siapa Tuhannya? Apakah bulankah, bintangkah atau mataharikah? Ya. Sehingga apa? Karena mungkin sebagian mengatakan bahwa Nabi Ibrahim pernah kebingungan setelah ibaratnya beliau keluar dari gua, kemudian beliau menghadapi masyarakat dengan beragam masyarakat yang menyembah. Di situ ada yang mengatakan bahwa Nabi Ibrahim bingung mencari Tuhannya ya. Anak-anakku, sudah Ustazah katakan bahwa Nabi Ibrahim tidak pernah bingung mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim sudah tahu siapa Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melindunginya dari kejahatan dan kebengisan Raja Namrud. Sehingga Allah sendiri yang mengilhamkan kepada ibunya untuk melahirkan di gua agar selamat dan tidak terbunuh. Lantas kenapa Nabi Ibrahim kok mungkin di ayat Quran ketika mengatakan ini bulan, kemudian ketika siang hari masa Tuhan ya, kalau malam ada misalkan siang nggak ada, saat lihat matahari masa Tuhan cuman hanya siang saja ada, malam tidak ada. Nah, ini kenapa? Sebagaimana Ustazah sebutkan sebelumnya, bahwa Nabi Ibrahim sudah mengenal Allah, tidak bingung siapa Tuhannya ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah sudah menunjukkan malakut semua yang ada di langit dan di bumi. Nabi Ibrahim sudah mengetahui semua yang ada di bumi dan di langit ya, termasuk siapa penciptanya. Oleh karena itu kenapa dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa seolah-olah ketika malam gelap beliau mengatakan apakah bintang sebagai Tuhannya ataukah bulan, tapi ketika siang masa Tuhan malam ada siang tidak ada. Nah, anak-anakku ya, ini dalam rangka menjelaskan bahwa masyarakat pada waktu itu, yaitu pada masa Nabi Ibrahim waktu itu, yaitu masyarakat Babilonia, mereka ada beberapa kelompok ya, mereka menyembah, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah berhala ya kan, bahkan ada juga nanti yang menyembah Namrud, Raja Namrud tersebut. Jadi ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tersebut yaitu dalam surat Al-An'am surat ke-6 ayat 76 sampai 78 ya. Itu menjelaskan bahwa ketika Nabi Ibrahim melihat kaum yang menyembah misalkan bintang, mereka kan bilang, mengajak berpikir kepada mereka, bagaimana mungkin kalian misalkan sekarang menyembah bintang? Bintang kan cuma ada malam saja, bulan kan adanya cuma malam saja dan siang tidak ada.
Bagaimana mungkin Tuhan itu adanya hanya malam saja dan siang tidak ada? Apa mungkin Tuhan seperti itu? Coba pikirkan. Ya. Begitu juga Nabi Ibrahim menemui satu kelompok yang menyembah matahari. Ya kan? Kemudian Nabi Ibrahim juga sama mengajak berpikir kepada mereka. Ya. Bagaimana mungkin matahari itu Tuhan? Bagaimana mungkin kalian menyembah matahari dan menganggap sebagai Tuhan? Padahal matahari itu adanya apa? Siang. Tapi kalau malam tidak ada. Masa Tuhan adanya cuma malam saja? Ya kan? Ataupun adanya cuma siang saja? Berarti itu bukan Tuhan dong. Coba kita pikirkan, apa mungkin Tuhan seperti itu? Apa mungkin Tuhan itu bintang? Apa mungkin Tuhan itu bulan? Apa mungkin Tuhan itu matahari? Ya, yang kadang ada dan tidak ada. Jadi ayat tersebut menjelaskan apa? Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk berpikir dengan akal sehatnya. Allah sudah memberikan kita akal sehat untuk berpikir, mengajak berpikir, ya kan? Untuk apa kita tidak punya akal, tapi kita tidak menggunakannya untuk berpikir, ya kan? Berpikir apa? Masa kita harus menyembah bulan yang ada malam saja? Masa mungkin kita harus menyembah bintang yang adanya juga cuma malam saja? Masa kita menyembah matahari yang adanya cuma siang saja? Ataupun ya nanti ada yang menyembah berhala juga ya. Jadi itu anak-anakku ya, bahwa ayat yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim itu bahwa beliau disebutkan di ayat ketika melihat bulan, kemudian melihat bintang dan melihat matahari, beliau berkata seperti itu dalam rangka menjelaskan kondisi orang-orang atau kaumnya yang ada pada waktu itu, di mana mereka diajak untuk berpikir dengan akal sehat. Ayo berpikir, mungkinkah Tuhan hanya ada siang saja, tapi malam tidak ada? Mungkinkah Tuhan itu hanya adanya malam saja, tapi siangnya tidak ada? Nah, itu mengajak berpikir seperti itu. Jadi Nabi Ibrahim sendiri tidak pernah merasa bingung siapa Tuhannya. Ya, Nabi Ibrahim sudah yakin dengan Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bulan itu, yang menciptakan bulan itu Allah, yang menciptakan matahari itu Allah, yang menciptakan bintang itu Allah, ya. Jadi Nabi Ibrahim sudah tahu siapa pencipta alam semesta ini, siapa yang menciptakan matahari, bulan, dan bintang. Yang kadang satu adanya siang saja, yang satu malam saja. Ya, sudah tahu Nabi Ibrahim siapa penciptanya. Hanya saja beliau mengajak orang-orang untuk berpikir. Ya, kan tidak mungkin juga loh. Misalkan matahari sendiri, kalau misalkan ada, kan harus ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Bulan juga sama, kan harus ada yang menciptakan. Siapa penciptanya? Bintang juga sama, siapa yang menciptakannya? Nah ini ya, ini akidah kita, keyakinan. Jadi Nabi Ibrahim mengajak mereka untuk apa? Memperbaiki keyakinannya, akidahnya. Siapa yang harus disembah? Siapa ya? Yaitu pencipta. Ya, sedangkan matahari itu, bulan itu, bintang itu adalah ciptaan atau makhluk. Berarti ada penciptanya dong, yaitu yang harus disembah. Ya, jadi Nabi Ibrahim dalam rangka mengajak masyarakat atau kaumnya untuk berpikir tentang Tuhan, tentang Allah. Sementara beliau sendiri sudah yakin, karena beliau sudah mengetahui malakut di bumi, di langit, sudah tahu siapa yang menciptakan. Bulan, bintang sudah tahu siapa penciptanya, matahari juga sudah tahu. Ya. Jadi itu menceritakan cara-cara beliau dalam mengajak orang lain. Jadi kita pun bisa belajar dari situ anak-anak ya. Jadi saat kita memberi tahu orang lain ya seperti itu juga. Kita harus berusaha mencoba mengajak berpikir dengan baik. Ya. Kemudian ada lagi mungkin yang banyak mungkin kita melihat ya, bahwa apakah ayah Nabi Ibrahim penyembah berhala? Ya, karena ya itu alasannya apa? Loh di Quran sendiri loh ya kan. Ada di dalam surat Al-An'am, yaitu surat ke-6 ya. Di surat ke-6 dalam Al-Qur'an ayat 74, di situ seolah-olah memang menggunakan kata ab ya. Abun, ayah.
Abun itu dalam bahasa Arab artinya ayah. Apakah betul Nabi Ibrahim itu seorang penyembah berhala? Nah, anak-anak, Ustazah juga sudah katakan bahwa ayah Nabi Ibrahim itu bukan penyembah berhala. Abun atau ayah yang disebutkan dalam Quran yang bernama Azar, ya. Wa idh qala Ibrahimu li abihi Azar, ya. Azaro atatakhidu asnaman alihah. Inni aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Jadi yang disebutkan ketika Nabi Ibrahim berkata kepada abnya yang bernama Azar, nah kan kenapa harus menjadikan berhala sebagai Tuhan? Nah, berarti kan Azar di sini yang dipanggil oleh Nabi Ibrahim itu penyembah berhala gitu. Anak-anakku, bahwa di sana disebutkan bahwa Azar di situ bukan ayah kandung Nabi Ibrahim, tapi pamannya. Ayah Nabi Ibrahim kita lihat sebelumnya apa namanya Torah atau Tarah, ya, namanya adalah Tarah. Lah kenapa Azar itu disebut sebagai ayahnya dalam Al-Quran? Kata Ab, karena memang ayahnya Nabi Ibrahim kan sudah meninggal sejak Nabi Ibrahim masih dalam kandungan. Nah, Azar ini pamannya yang bertanggung jawab mengurusi, jadi statusnya posisinya seperti ayah, makanya dipanggil ayah, tidak manggil paman. Nah, jadi oleh karena itu, dan ini juga banyak para ulama anak-anakku mengatakan bahwa yang dimaksud abun atau ayah dalam surat Al-An'am ayat 74 di sini yaitu Azar adalah pamannya. Ya, karena paman Nabi Ibrahim itu yang memang dia juga pemahat, pembuat berhala dan juga dia penyembah berhala. Sementara ayahnya adalah seorang yang dia muwahhid, yang bertauhid, ya. Ayahnya Nabi Ibrahim, begitu juga ayahnya para nabi. Semua para nabi mereka bertauhid. Mereka meyakini tentang keesaan Allah, tentang bahwa Tuhan itu adalah Allah. Ya, termasuk ibunya juga yang mengilhamkan kepada ibunya untuk supaya pergi ke goa saat beliau mau melahirkan. Allah yang mengilhamkan kepada ibunya. Jadi pada kondisi seperti itu anak-anak, pada kondisi masyarakat seperti itu, termasuk mungkin keluarganya, ya selain orang tuanya, Nabi Ibrahim beliau lahir atau besar di dalam kondisi seperti itu. Jadi ayahnya, sekali lagi ayahnya Nabi Ibrahim, beliau tidak menyembah berhala. Seorang yang menyembah Allah. Yang menyembah berhala adalah pamannya yang bernama Azar. Nah, di sini kemudian akhirnya ada kemarin juga sampai pada kisah, ya anak-anak, bahwa pamannya ya marah sekali gitu kan, marah sekali kepada Nabi Ibrahim saat diingatkan tentang berhala, tentang penyembahan berhala gitu. Kan bahwa wahai ayah, ya wahai ayahku atau ya pamanku, kenapa engkau menyembah berhala, menjadikan sebagai Tuhan? Jadi kata paman itu marah sekali dan mengatakan, bencikah kamu wahai Ibrahim kepada Tuhan-Tuhanku? Jika kamu tidak berhenti maka aku akan rajam dan tinggalkan aku dalam waktu lama. Jadi seolah-olah ngancam. Wahai Ibrahim, kenapa kau tidak bosan-bosan ngasih tahu aku, mencela Tuhanku? Aku tidak suka seperti itu, kata pamannya Azar. Sampai akhirnya pada suatu hari, ya, jadi pada suatu hari masyarakat di sana itu ada satu acara pesta di luar kota. Jadi di luar kota tempat tinggalnya Nabi Ibrahim. Nah, kemarin kita sampai di sini ya. Jadi saat itu semua keluar kota, tidak ada yang tinggal di situ kecuali Nabi Ibrahim. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim pada saat itu Nabi Ibrahim pergi ke tempat berhala. Ya. Beliau ke tempat berhala, kemudian juga Nabi Ibrahim sempat mengajak bercakap-cakap berhala. Ya tentu Nabi Ibrahim tahu kalau berhala tidak bisa bicara. Gitu. Karena di depan berhala itu melihat sesajen. Kemudian Nabi Ibrahim bilang, mengapa kamu tidak makan? Ya, itu ada di surat As-Saffat ayat 92. Ya. Tentu di sini bukan Nabi Ibrahim berkata seperti itu adalah ingin anak-anakku memberitahukan kepada masyarakat atau mungkin kepada orang setelahnya termasuk kita bahwa patung itu kan tidak bisa apa-apa, dia buatan manusia. Ada mungkin yang dibuat dari perak, dia yang buat, manusia yang buat. Atau mungkin ada yang dari misalkan ada yang dibuat dari tanah, ya kan manusia yang buat.
Berarti kan dia makhluk, ciptaan, bukan Tuhan, bukan pencipta. Nah, kemudian setelah Nabi Ibrahim di tempat berhala-berhala tersebut, dia melihat-melihat berhala dan dia berbicara dengan berhala, tentu Nabi Ibrahim tahu bahwa berhala tidak bisa menjawabnya gitu. Kemudian Nabi Ibrahim menghancurkan berhala tersebut dan menyisakan satu yang paling besar. Yang paling besar dan kemudian dikalungkan di lehernya. Nah, tentu semuanya sudah tahu apa yang akan terjadi. Jadi saat masyarakat pulang, mereka kembali ke kota setelah pesta pora, mereka melihat bahwa semuanya berhala sudah hancur dan di situ hanya tinggal yang besar saja. Kemudian mereka langsung mengira ini pasti kerjaannya Ibrahim, kata mereka, ya kan? Jadi akhirnya mereka langsung begitu juga. Raja Namrud juga marah luar biasa, murka luar biasa. Dan mereka mencoba, kemudian didatanglah Raja Namrud menyuruh kepada masyarakat, kepada bawahannya untuk bilang, panggilkan Namrud. Akhirnya, panggilkan Ibrahim, kata Raja Namrud. Akhirnya Nabi Ibrahim dipanggil dan kemudian ditanya, ya kan? Ini ada juga di dalam Al-Quran. Jadi di sini dalam percakapannya, nah, ya. Ya. Kita lihat di sini, mereka tanya kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, apakah engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami? Mereka marah. Nah di sini anak-anakku, memang Nabi Ibrahim tujuannya itu melakukan itu adalah merangka menyadarkan mereka, mengajak mereka untuk berpikir, kenapa sih harus menjadikan berhala itu sebagai Tuhan, ya? Kalau sebelumnya Nabi Ibrahim mengajak masyarakat sekitar sana yang menyembah bulan, bintang, matahari, ya, mengajak mereka untuk berpikir, kenapa sih kok yang disembahku harus bulan, harus bintang, harus matahari? Mereka kan ciptaan Allah. Mana mungkin ciptaan Allah bisa menjadi Tuhan, mereka makhluk. Ayo berpikir, kan gitu, mengajak seperti itu Nabi Ibrahim. Nah sekarang pun Nabi Ibrahim waktu itu melakukan kemudian menghancurkan berhala tersebut, memang dalam rangka, memang sudah waktunya saat itu, ya, sudah saatnya saat itu, apalagi yang pembuat berhala itu pamannya sendiri, ya, di antaranya adalah pamannya sendiri. Nah, sudah waktunya untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka, tapi dengan cara apa? Dengan cara mengajak mereka berpikir dengan akal yang sehat. Allah sudah memberikan kita akal untuk berpikir dengan baik, dengan akal sehat kita, ya. Kemudian kata Nabi Ibrahim, tujuannya seperti itu, memang tujuannya Allah memberitakan kepada Nabi Ibrahim untuk mengingatkan mereka, mengajak mereka berpikir dengan cara ya pertama itu. Jadi kalau misalkan Nabi Ibrahim kan pasti kalau patung-patung itu dihancurkan dan disisakan satu yang besar, kemudian kapaknya ditaruh di situ, ya kan? Ya tujuannya apa? Mereka tahu pasti bahwa tidak mungkin berhala itu yang melakukannya. Jadi saat Nabi Ibrahim ditangkap, kemudian dihadirkan, diadili, ditanya di saat itu, mereka kan bertanya, ya. Jadi ada dalam surat Al-Anbiya ayat 62. Apakah engkau yang melakukan semua ini terhadap Tuhan kami, wahai Ibrahim? Kemudian Nabi Ibrahim, ya saat itu Nabi Ibrahim dengan petunjuk Allah, dengan perintah Allah, Nabi Ibrahim bilang langsung, beliau mengatakan dalam saat itu, sebenarnya patung yang besar itulah yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada berhala itu jika mereka dapat berbicara. Jadi kata Nabi Ibrahim, tanya saja kepada patung itu yang paling besar, itu loh, di situ ada kapaknya. Kapaknya tuh ditaruh di patung besar tersebut, yang paling besar. Jadi di situ Nabi Ibrahim berusaha untuk mengajak berpikir lagi. Ya. Mereka bilang, Ibrahim, kau yang melakukan ini, kau yang menghancurkan berhala? Kata Nabi Ibrahim sambil nunjuk ke kapak. Lihat kapak ke berhala paling besar. Lihat berhala paling besar itu. Di berhala paling besar itu ada kapak. Dia yang melakukannya. Ya, jadi Nabi Ibrahim mengatakan mereka seperti itu. Ya, ya mungkin mereka kalau
bahasa kitanya bilang, terus mereka, loh bagaimana kita mau nanya mereka nggak bisa bicara, ini kan berhala ini nggak bisa apa-apa gitu loh. Mereka terus kemudian mereka kan berpikir juga, mereka menjawab secara tidak langsung, akal sehatnya mengatakan, mana mungkin berhala ini yang melakukannya, berhala ini nggak bisa apa-apa, berhala ini buatan kita, buatan manusia. Jadi bagaimana mungkin berhala itu yang melakukannya? Jadi dari situ mulai Nabi Ibrahim menghangatkan mereka. Dari situ Nabi Ibrahim mulai mengajak mereka untuk berpikir. Ya, kan Nabi Ibrahim bilang, mereka berkata, siapa yang harus kita tanya? Nabi Ibrahim menjawab, tanyalah kepada Tuhan kalian. Nah, kemudian mereka menjawab, bukankah engkau tahu bahwa Tuhan itu tidak dapat bicara, tidak bisa apa-apa, tidak mungkin juga melakukan. Dia itu untuk melakukan, untuk menghancurkan, tidak mungkin. Apa yang mengatakan tidak mungkin? Akal kita, akal sehat kita. Jadi di sini itulah Nabi Ibrahim mengajak lagi kaum untuk berpikir. Jadi anak-anakku, kita pun kalau mengajak orang itu dengan cara berpikir, ya, dengan berdalil, berargumentasi alasannya apa, ya kan? Nah, kemudian baru di situ Nabi Ibrahim bilang, mengapa kalian menyembah sesuatu yang tidak mampu berbicara, ya? Sesuatu yang tidak mampu memberikan manfaat, sesuatu yang tidak mampu memberikan juga madorot, ya? Tidakkah kalian berpikir sebentar saja di mana letak akal kalian? Ya, sungguh Tuhan-Tuhan kalian telah hancur sementara Tuhan yang paling besar berdiri dan hanya memandanginya. Tuhan-Tuhan itu tidak mampu menghindarkan gangguan dari diri mereka. Dan bagaimana mereka dapat mendatangkan kebaikan buat kalian? Tidakkah kalian mau berpikir sejenak? Kapak itu tergantung di Tuhan yang paling besar, tapi anehnya tidak dapat menceritakan apa yang terjadi. Ia tidak mampu bicara, tidak mendengar, tidak bergerak, tidak melihat, tidak memberikan manfaat, tidak membahayakan, ia hanya sekedar batu. Lalu mengapa manusia menyembah batu? Di mana letak akar pikiran yang sehat? Nah, anak-anakku, jadi di sini Nabi Ibrahim secara perlahan bilang, bagaimana kalian menyembah berhala dan menganggap sebagai Tuhan, sementara dia tidak bisa apa-apa. Tidak bisa memberikan kebaikan kepada kalian, tidak bisa memberi rizki kepada kalian, tidak bisa memberi keberkahan kepada kalian, kesehatan kepada kalian. Bagaimana? Ayo berpikir. Ya Kayana? Seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi itu yang apakah mereka menerimanya? Kira-kira menerimanya apa tidak? Bagaimana Kayana, kira-kira pernah mendengarkan kisah ini? Apa mereka setelah diberikan alasan, mereka menerimanya? Tidak. Tidak. Ya, kita sudah dengar ceritanya, tapi kita di sini mencoba untuk belajar lagi. Ya, jadi mereka sudah diajak berpikir bahwa berhala tidak mungkin jadi Tuhan, dia tidak bisa ngapa-ngapain. Dia tidak memberikan rezeki, dia tidak memberikan kesehatan, dia tidak ada manfaatnya. Tapi mereka paham, sadar. Ya, tapi apa? Tapi hati mereka ataupun pikiran mereka sudah tertutup. Ya, sudah tidak bisa menerima perkataan yang benar lagi. Akhirnya apa? Mereka tambah marah, ya. Mereka bukannya menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, tapi mereka bertambah marah. Apa? Rajanya saat itu Raja Namrud yang terkenal zalim dan bengis, memerintahkan untuk menghukum Nabi Ibrahim dengan dibakar. Ya, disinilah mungkin awal mulai bagaimana Nabi Ibrahim untuk tugas pertamanya dalam rangka mengajak masyarakat saat itu juga termasuk mengajar menyadarkan ya Raja Namrud yang sangat zalim, sombong dan bengis. Tapi pertama kali Nabi Ibrahim setelah mengajak mereka, beliau mendapatkan balasan yang tidak baik, balasan yang buruk dari mereka. Dengan cara apa? Nah, akhirnya Nabi Ibrahim diputuskan untuk dihukum dengan dibakar. Ya.
Ini ada dalam surat Al-Anbiya, bisa kita lihat kisahnya. Maka mereka telah kembali kepada kesadaran mereka dan lalu berkata, sesungguhnya kamu sekali adalah orang yang menganiaya diri sendiri. Kemudian kepala mereka jadi tertunduk dan berkata, sesungguhnya hai Ibrahim telah mengetahui bahwa berhala-berhala itu tidak dapat bicara. Ibrahim berkata, maka mengapakah kamu menyembah selain Allah sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, tidak pula memberi madarat kepada kami. Celakalah kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah, maka apakah kamu tidak memahaminya? Nah, jadi Nabi Ibrahim sudah mengajak mereka untuk berpikir, tapi apa mereka berkata? Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kami jika kamu benar-benar hendak bertindak. Jadi ketika sudah dikasih tahu, diajak berbicara, bukannya mereka menerima kebenaran, malah mereka marah dan kemudian memberikan hukuman kepada Nabi Ibrahim untuk dibakar. Ya, jadi langsung Raja Namrud beserta pejabat-pejabatnya di sana memberikan hukuman untuk apa? Untuk membakar Nabi Ibrahim. Nah, anak-anakku semuanya, nah disinilah kita mukjizat mungkin yang Allah berikan, pertolongan yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diutus sebagai nabi oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat itu, yaitu pertama kali di Babilonia atau sekarang Irak. Kalau sama sekarang nama Irak ya. Yaitu yang rajanya Raja Namrud, raja yang sudah melampaui batas, yang sudah zalim, yang sudah waktunya untuk diingatkan. Nah, kemudian Raja Namrud memerintahkan untuk membakar Nabi Ibrahim. Kemudian mereka nah setelah itu akhirnya apa? Disebarkanlah berita di seluruh kerajaan ya. Orang-orang berdatangan dari berbagai pelosok karena mereka berdatangan dari pedesaan, dari kota, dari kampung, dari semua tempat ingin menyaksikan balasan yang diterima oleh menurut mereka apa? Oleh orang yang menentang Tuhannya ya, yang menentang, yang menghancurkan Tuhan. Ya, jadi kemudian Raja Namrud memerintahkan kepada bawahannya apa? Untuk menggali lubang besar yang dipenuhi kayu-kayu, batu-batu dan pohon-pohon. Jadi di sini berisi tumpukan kayu yang sangat besar, pohon-pohon, supaya apa? Untuk menyalakan api. Nah, api menyala sampai panas, sampai besar. Kemudian mereka memakai manjenik itu ya, nah sesuatu yang sesuatu yang biasa kalau zaman dulu tuh peperangan pakai manjanik. Jadi dia terbuat dari besi ya, lingkaran, terus kadang ada semacam duri-durinya itu nanti dilemparkan ya. Dilemparkan dari arah jauh. Ya seperti ketapel tapi yang melemparkannya cukup karena berat, jadi cukup beberapa orang, harus beberapa orang. Nah, kemudian setelah api yang begitu menyala yang berasal kemudian dari tumpukan kayu ya, menyala-nyala, kemudian juga manjanik juga sudah disiapkan. Nabi Ibrahim, mereka juga apa? Mereka mengikat kedua tangan dan kedua kaki Nabi Ibrahim dan diikatkan ke manjanik tersebut sehingga apa? Bisa dilemparkan. Ya. Karena apa? Karena antara apinya kan begitu besar dan tempat Nabi Ibrahim, ya sekarang menurut sejarah itu masih ada tempatnya semacam ada bukit, jadi dilempar dari jauh sehingga api ketika sudah menyala tinggi, asapnya sudah mulai membumbung tinggi ke langit, kemudian Nabi Ibrahim dilempar dengan manjenik ke api tersebut. Ya, jadi setelah itu kata Namrud, sekarang api sudah siap, ya kan? Api sudah siap, sudah besar. Kemudian Ibrahim sudah diikat tangannya, kakinya ke manjenik, kemudian lemparkanlah ke Ibrahim tersebut ke dalam api. Saat itu Nabi Ibrahim dilemparkan ke api yang sangat besar, luar biasa. Membumbung tinggi asapnya, apinya ke langit. Ya. Jadi orang-orang sudah pastilah ini kalau mungkin sudah bisa ibaratnya gosong seperti itu ya, sudah terbakar, gitu, hangus terbakar. Kemudian mereka dengan perasaan ibaratnya dagdikduk, perasaan deg-degan semuanya, mereka menyaksikan apa yang terjadi. Ya. Apa yang terjadi? Apakah terbakar atau tidak? Nah di sini
Raja Namrud berkata kepada orang-orang di situ, mungkin sambil menyaksikan, dia mengatakan apa? Hei, ini kita lihat saja kebenaran daripada Ibrahim, ya kan? Dia karena berani, maka dia akan dibakar oleh Tuhannya. Jadi dia dengan angkuh dan sombong, Raja Namrud pun beserta ini dia menunggu di situ untuk menyaksikan apa yang akan terjadi setelah Nabi Ibrahim dibakar. Ya. Nah, kemudian disinilah anak-anakku, ya, ada mukjizat. Allah menunjukkan pertolongannya kepada Nabi Ibrahim karena sebagai utusannya, sebagai nabinya yang membimbing manusia. Ya. Jadi setelah Raja Namrud juga menyaksikan beserta tentaranya, beserta para pejabat, menyaksikan bagaimana Nabi Ibrahim dibakar di api yang sangat besar dan dahsyat, ya, karena sampai mereka kepanasan. Jadi ibaratnya sampai yang di sekitar situ pun merasa kepanasan karena saking besarnya api. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada Nabi Ibrahim dan yang sebagai utusannya, ya. Sebagai nabi untuk manusia, kemudian Allah saat itu malaikat muncul. Ya kan? Malaikat kan sebagai utusannya Allah, ya. Ada tugas macam-macam daripada malaikat. Kemudian hadirlah seorang malaikat di hadapan Nabi Ibrahim dan bertanya, "Wahai Ibrahim, tidakkah engkau memiliki keperluan?" Nabi Ibrahim menjawab, "Tidak, aku tidak memerlukan sesuatu darimu." Nah, jadi ada juga yang mengatakan anak-anak bahwa ada malaikat yang penjaga petir, ya, malaikat rod itu juga penjaga petir, dan itu juga menawarkan bantuan kepada Nabi Ibrahim. "Wahai Ibrahim, apakah apakah engkau memerlukan bantuan kami? Misalnya, jika perlu kami akan membantumu." Tapi Nabi Ibrahim tidak. Nah, kemudian apa? Saat Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api, api pun mulai mengelilinginya, dan saat itu Allah langsung sendiri, ya. Jadi Allah langsung sendiri melindungi Nabi Ibrahim dan berkata kepada api, ya. Kayana boleh dibaca ayatnya? Ayatnya ini ada luar biasa ini ayatnya. Ayatnya surat Al-Anbiya ayat 69. Boleh Kayana? Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ya naru kuni bardan fasalaman ala Ibrahim. Ya, sekalian terjemahannya, silakan dibaca. Wahai api, jadilah engkau dingin dan membawa keselamatan kepada Ibrahim. Ini, jadi betul, ya. Terima kasih, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala yang tadi dibacakan oleh Kayana ayatnya itu, Allah mengatakan langsung kepada api. Api kan panas, ya. Orang sudah melihat pasti Nabi Ibrahim terbakar, akan hangus terbakar. Allah langsung mengatakan kepada api. Malaikat pun mereka menawarkan kepada Nabi Ibrahim bantuan. Kemudian Allah mengatakan kepada api, "Qulna ya naru kuni bardaw wa salama ala Ibrahim." Wahai api, wahai api, kuni jadilah engkau bardan, dingin, wasalaman, dan memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Ya. Anak-anakku, inilah kekuasaan Allah. Api adalah makhluk ciptaan Allah. Allah adalah pencipta api. Allah memerintahkan kepada makhluknya itu api, yang api awalnya kan panas memang, ya. Ciri api itu kan panas. Ya, kalau tidak panas bukan api. Tapi dengan dengan izin Allah yang menciptakan api itu sendiri, yang Allah ciptakan api itu panas, kemudian Allah merintahkan untuk menjadi dingin. Nah, sehingga inilah salah satu mukjizat yang besar. Semua orang sudah menunggu apa yang akan terjadi nih, ya. Apa yang akan terjadi kepada Ibrahim? Mereka sudah menunggu, ingin melihat, mereka sudah membayangkan pasti sudah menjadi abu. Ibrahim di antara Di antara api tersebut. Api pun ternyata menjadi dingin dan membawa keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Jadi api hanya membakar tali-tali yang mengikat Nabi Ibrahim. Sementara Nabi Ibrahim tenang berada di tengah-tengah api, seakan beliau duduk di tengah taman. Beliau memuji Allah. Ya. Jadi Nabi Ibrahim tidak merasakan apa-apa. Tali-talinya aja yang mengikat tangan dan kakinya yang terbakar oleh api, sementara tubuhnya, bajunya, semuanya
Bahkan rambut semuanya tidak ada satu pun yang terbakar. Bahkan tidak merasakan panasnya api. Inilah apa? Mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Allah menolong Nabi Ibrahim, ya. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim dalam rangka menyampaikan ajaran Allah, yaitu untuk mengajak mereka menyembah Allah. Nah, kemudian para pembesar mengamati melihat dari jauh betapa panasnya api itu, bahkan api terus menyala dalam tempo yang cukup lama, sehingga orang-orang mengira bahwa api itu telah tidak pernah padam. Ketika api itu padam, mereka terkejut ketika melihat Nabi Ibrahim keluar dari api dalam keadaan selamat. Wajah mereka, jadi wajah orang-orang yang ada di sekitar situ menjadi hitam karena kena asap api. Sementara wajah Nabi Ibrahim berseri-seri, keluar dari api dengan senyum, dengan tersenyum. Bahkan seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ya. Dan beliau tidak tersentuh sedikit pun oleh api. Nabi Ibrahim pun keluar dari itu bagaikan beliau keluar dari taman. Lalu orang-orang berteriak keheranan. Ya. Mereka pun mendapatkan kekalahan dan kerugian lagi. Ya. Allah berfirman di surat Al-Anbiya 76, mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang yang paling rugi. Jadi, anak-anakku, itulah salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Beliau tidak terbakar oleh api. Api yang panas menjadi dingin. Bahkan seolah-olah Nabi Ibrahim saat ada di antara api itu seperti berada di tanam yang sejuk, yang hijau, yang indah, dan keluar dengan wajah berseri-seri. Sementara orang yang ada di sekitarnya, mereka wajahnya hitam-hitam karena kena debu atau kena asap, ya, asap api yang luar biasa. Nah, kemudian di sini anak-anak itu ya, jadi itu salah satu di antara mukjizat, ya, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim sebagai bentuk beliau sebagai seorang nabi, ya. Karena salah satu cara untuk mengetahui kenabian seseorang itu, maka apa? Adalah adanya mukjizat. Nah, anak-anakku, sekarang kita masih lihat apalagi yang dilakukan oleh Namrud. Apakah Namrud ketika melihat ya Nabi Ibrahim selamat dari api, beriman, menerima ajaran Nabi Ibrahim dan mau menyembah Allah? Tidak semudah itu, ya. Raja Namrud masih tetap sombong dan congkak. Dia kemudian apa? Dia membangun menara yang menjulang tinggi yang pada saat itu tidak ada tandingannya. Ya, yang sangat tinggi luar biasa. Ya mungkin kurang lebih seperti ini, sangat luar biasa. Jadi disebutkan bahwa setelah Nabi Ibrahim selamat dari api, Raja Namrud makin menentang Nabi Ibrahim dan ajarannya. Ya. Kemudian apa? Dia memerintahkan rakyatnya untuk membangun menara yang sangat tinggi, menjulang ke langit. Tinggi sekali, ya. Supaya apa? Menurut dia, supaya dapat memasuki surga dan membunuh Tuhan Nabi Ibrahim. Itulah saking congkak dan sombongnya Raja Namrud. Ya. Menara tersebut kemudian dinamakan Menara Babel, yang menurut sejarah disebutkan apa? Mencapai ketinggian itu tertinggi, memiliki 70 cerita dan 73 bahasa yang diucapkan dan tempat yang sama, sehingga gema suara itu terdengar sangat besar ya, karena mungkin dulu belum ada pengeras suara. Jadi kalau orang bicara di situ langsung menggema, wow, 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 seperti itu ya. Jadi sangat ya bisa dilihat gitu. Jadi dia bikin, ayo buatlah menara yang sangat tinggi, yang menjulang tinggi, biar aku bisa ke langit ke atas, aku bisa ke surga, bisa aku membunuh Tuhannya Ibrahim. Kata Raja Namrud yang sangat sombong, ya. Kemudian, tapi anak-anak ternyata setelahnya, apakah tercapai apa yang diinginkan Raja Namrud? Tidak, ya. Dia tidak sadar bahwa apa? Allah itu maha kuasa, ya. Jadi akhirnya apa? Ternyata menara yang dia bangun, yang ceritanya ingin dia jadikan tangga supaya dia bisa sampai ke surga, dan di sana tujuannya untuk apa itu bisa membunuh Tuhannya Nabi Ibrahim, ya. Jadi anak-anak bisa kita bayangkan bagaimana sombongnya Raja Namrud, ya. Seperti itu sampai dia menantang ingin membunuh Tuhannya Nabi Ibrahim. Tapi dia tidak berhasil dan menaranya juga akhirnya hancur, ya. Jadi sangat sombong luar biasa. Jadi pada saat itu Nabi Ibrahim menghadapi orang seperti itu, seorang raja yang sangat banyak. Namanya? Ya, boleh.
Silakan. Menaranya hancur karena apa? Akhirnya ya dengan hancur dengan ya mungkin dengan mujizat Allah ya. Akhirnya hancur dengan mujizat Allah itu sendiri menjadi hancur. Dia karena dari awal kan tujuannya. Apakah dengan petir? Oh, nanti kita lihat lagi apakah dengan petir ataukah dengan gempa ya. Nanti kita akan lihat lagi ya Roshan ya. Kita karena ini kisah, jadi kita tidak bisa mengira-ngira. Ya, nanti kita akan cari lagi. Insya Allah nanti di pertemuan datang akan disampaikan. Oke sayang, Roshan? Iya? Ya, nanti kita akan lihat lagi dengan cara apa hancurnya itu, apakah dengan petir ya atau dengan melalui gempa sehingga kemudian menjadi hancur ya. Jadi intinya bahwa pelajaran yang bisa kita ambil bahwa ketika manusia sombong, congkak ya, maka di situ dia akan hancur sendiri. Dia tidak akan sampai ke tujuannya ya. Kenapa? Karena di atas bahwa manusia itu sangat lemah pada dasarnya karena Allah yang sudah memberikan kekuatan. Jadi kita kalau punya kelebihan sesuatu tidak boleh sombong ya. Kita misalkan bisa sesuatu, oh aku yang paling, orang lain nggak bisa, aku tuh yang bisa. Nah itu tidak boleh. Kenapa? Ya sama seperti Namrud juga seperti itu. Dia sombong karena merasa raja, merasa banyak harta, merasa kaya, merasa dia punya kekuasaan, akhirnya sombong. Tapi terakhir kesombongannya itu menghancurkan dia sendiri ya. Kemudian nih ini ada satu kejadian juga, ini termasuk mujizat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim, anak-anakku, adalah apa? Nabi Ibrahim memohon kepada Allah agar diperlihatkan kepada dirinya tentang cara Allah menghidupkan kembali makhluk-makhluk yang sudah mati. Jadi ini dalam surat Al-Baqarah ayat 260 ya. Kayana boleh dibaca ayatnya? Saya minta tolong untuk baca, silakan. Iya. Ya, dibaca ayatnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya, Ustazah? Iya, dibaca. Maaf. Ya, silakan. Wa idh qala Ibrahimu Rabbi arni kaifa tuhyil mauta qala aulam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi qala fahus arba'atan minat tari fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'an thumma da'uhunna ya'tiyanaka sa'ya wa'lam annallaha azizul hakim. Ya, terima kasih ya. Nah, di sini terima kasih Kayana. Ini jadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk kan begini, bahwa nanti manusia itu setelah meninggal kita kan nanti hancur ya. Kita setelah meninggal itu kan dikubur, kemudian tubuh kita menjadi hancur, menjadi tanah ya. Walaupun anak-anakku, menurut beberapa hadis dari Nabi bahwa akan ada beberapa tubuh yang kalaupun sudah meninggal tidak akan hancur. Tidak akan hancur ketika sudah meninggal ya, tetap tubuhnya, jasadnya itu utuh. Satu yang hafal Quran, yang kedua adalah orang yang mandi sunnah Jumat selama 40 hari berturut-turut ya. Mungkin ini bagi yang mau mengamalkannya silakan gitu ya. Jadi Nabi Ibrahim itu sempat, kita kan nanti kalau setelah mati tubuh kita kan hancur. Nah, misalkan dia jadi tengkorak, tinggal tengkorak misalnya. Nah, bagaimana nanti Allah katanya nanti kan dihidupkan lagi kita.
Ya kan, setelah nanti ada di alam barzah, nanti ada malaikat yang meniup sangkakala ya, Israfil, kemudian setelah kiamat, kemudian manusia mati semua, setelah itu nanti dibangkitkan lagi. Nah, itu bagaimana yang sudah hancur? Bagaimana bisa menjadi kembali? Nah, akhirnya apa? Akhirnya apa? Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk jadi ada satu burung diambil burung tersebut setelah disembelih burungnya. Kemudian apa? Badannya itu sudah disembelih kan dipotong-potong ya. Kalau kita misalkan mau memasak ayam kan setelah sembelih itu kan dipotong-potong ya. Jadi dibagi 4, ditaruh di 4 arah ya. Ditaruh di 4 arah di bukit, di gunung ya. Jadi satu misalkan di gunung yang satu di sebelah kanan atau timur, timur, kemudian barat, utara, selatan ya. Ditaruh di 4 arah di gunung tersebut. Setelah itu apa? Allah memerintahkan untuk memanggil burung yang sudah mati, yang sudah dipotong dan ditaruh di 4 tempat tersebut. Ternyata apa? Langsung hidup lagi. Dan ini ada di dalam surat Al-Baqarah 260. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, "Wahai Tuhanku, wahai Allah, perlihatkanlah kepada diriku bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang mati." Allah berfirman, "Belum yakinkah kamu?" Ibrahim menjawab, "Aku telah meyakininya. Ya. Akan tetapi agar hatiku tetap mantap." Allah berfirman, "Ambillah 4 ekor burung lalu potong-potong semuanya olehmu, lalu letakkan di atas tiap-tiap satu bukit, ya, satu bagian dari bagian itu, kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera dan ketahuilah bahwa Allah yang Maha Perkasa." Jadi jadi Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan Nabi Ibrahim di sini bukan tidak yakin anak-anak, tapi biar lebih yakin juga ingin. Tujuannya apa sebetulnya? Tujuannya adalah untuk memberitahukan kepada kita, ya, kepada umat setelahnya. Jadi mungkin sekarang ada orang yang merasa tidak yakin ya, masa sih nanti kita hidup lagi setelah mati? Masa sih nanti kita akan dibangkitkan lagi setelah mati? Sudah mati kan sudah. Bagaimana bisa bangkitkan? Sudah hancur. Badannya sudah jadi tulang belulang. Kan mungkin ada orang yang seperti itu sampai sekarang. Kan ada orang seperti itu. Nah, oleh karena itu Nabi Ibrahim di sini memohon kepada Allah supaya apa anak-anak juga mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwa jangan sampai kita ragu bahwa setelah kita mati, kita nanti akan dihidupkan lagi oleh Allah. Akhirnya apa? Dikasih contoh. Contohnya apa? Yaitu Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk mengambil 4 ayam, kemudian 4 burung, toer ya. Kemudian setelah dipotong, masing-masing dari satu burung itu ditaruh di 4 tempat tersebut, ya. Jadi satu ini bagi 4. Jadi 3 ini masing-masing 4 burung itu, semua 4 burung itu ditaruh satu bagiannya di 4 tempat tersebut. Satu burung, ya, bagian pertama misalnya ditaruh di sudut 1, 2, 3, 4. Begitu juga burung kedua, burung ketiga, dan burung keempat. Setelah itu apa? Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk memanggilnya. Dan saat dipanggil, 4 burung tersebut mendatang dan mereka utuh. Kata Allah, seperti itulah nanti manusia setelah mati dibangkitkan. Jadi itu anak-anak pelajarannya adalah bahwa ya tadi mujizat Nabi Ibrahim bisa menghidupkan burung yang mati adalah pelajaran untuk kita ya, bahwa di antara keyakinan kita, di antara akidah kita, bahwa kita setelah mati akan dibangkitkan lagi. Walaupun badan sudah hancur, sudah menjadi tulang belulang, Allah mampu melakukan itu dan kembali membangkitkan manusia. Itu pelajaran yang harus kita ambil, ya, yang bagian dari keyakinan dan akidah kita dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Kemudian, nah sekarang anak-anakku, di sini kita akan melihat ya Raja Namrud. Nih, jadi Raja Namrud kalau tadi mungkin ya. Jadi di sini betul-betul Nabi Ibrahim itu berhadapan dengan orang yang memang dia terus bersikeras. Pertama, ada orang yang menganggap bulan, bintang, matahari sebagai Tuhan, kemudian juga berhala. Tadi sudah jangan berhala. Sekarang bukan hanya menganggap berhala sebagai Tuhan ataupun bulan, bintang, matahari,
Tapi Raja Namrud itu sendiri mengaku sebagai Tuhan. Aku adalah Tuhan. Ya. Jadi apa? Jadi ketika masyarakat, dia bahkan meminta kepada setiap masyarakat atau menanyakan kepada setiap rakyatnya itu, kita mungkin ketika misalkan ada bagian dari istana untuk rakyat, mereka datang, mereka selalu ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka akan menjawab, Tuhan kami adalah raja, misalnya Raja Namrud. Apakah aku Tuhan kalian? Apakah aku Raja Namrud Tuhan kalian? Kalau mereka tidak menjawab ya, maka mereka akan mungkin dibunuh atau disiksa. Ya. Jadi Raja Namrud dia mengaku sebagai Tuhan. Ya, jadi itu salah satu yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim bahwa Raja Namrud mengaku dia sebagai Tuhan. Nah di sini, jadi Raja Namrud terus dia melakukan penentangan. Dia juga tadi sudah melihat Nabi Ibrahim selamat dari api, tetap seperti itu. Kemudian juga dia bagaimana mendengar jawaban Nabi Ibrahim. Nah sekarang dia mengaku dirinya sebagai raja dan dewa atas umat manusia. Ya kan? Bahkan Nabi Namrud berusaha mengalahkan Nabi Ibrahim dengan memberikan pertanyaan sebagai tantangan. Jadi ini ada kisahnya. Jadi dia bertanya, wahai Ibrahim, misalkan, wahai Ibrahim, kami sadari bahwa kamu memang menang, tetap hidup dari perapian, tetapi kamu tidak menghadirkan sembahanmu di hadapan kami, maka kami tak akan percaya kepadamu. Jadi kata Raja Namrud, wahai Ibrahim, betul kamu sudah menang, kamu selamat dari api, tapi coba kamu hadirkan mana Tuhanmu. Gitu. Akhirnya apa? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan yang mematikan manusia, yang dia dikehendaki, ya. Sebab dialah yang berkuasa atas segala yang di langit maupun di bumi. Kemudian Nabi Ibrahim, aku juga bisa. Ya. Kata Raja Namrud ya. Jadi Nabi Ibrahim bilang, Tuhanku adalah yang menghidupkan dan mematikan manusia atau siapa saja yang dikehendaki. Dan dia maha berkuasa di langit dan bumi. Terus Namrud bilang, aku juga bisa. Kalau Tuhanmu bisa menghidupkan dan mematikan, aku juga bisa. Kemudian Raja Namrud memanggil budaknya, 2 budak. Ya. Jadi apa? Langsung Ibrahim, wahai lihat nih, aku mampu mematikan dan menghidupkan mereka. Jadi apa? Budaknya apa? 1 langsung dibunuh dan 1 dibiarkan hidup. Jadi maksudnya Raja Namrud mematikan adalah membunuh, menghidupkan artinya membiarkan hidup. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi. Ya, ini Raja Namrud dengan sombong bilang, aku pun memiliki kuasa di bumi terhadap orang-orang itu, sebab akulah raja. Dan aku pun dewa yang sanggup menghidupkan dan mematikan. Maka aku akan bertaruh dengan seluruh budak yang kumiliki bahwa kamu tak akan bisa menunjukkan kepadaku tentang bukti-bukti tentang Tuhanmu itu. Terus kemudian Nabi Ibrahim bilang, oke, kata Nabi Ibrahim, kamu sekarang bilang kamu bisa menghidupkan, bisa mematikan, kamu membunuh budakmu dan membiarkan yang 1 hidup. Itu maksudmu kan, kata Nabi Ibrahim. Sekarang apa? Tuhanku bisa menerbitkan matahari dari timur ke barat. Kamu bisa? Jadi ditantang sama Nabi Ibrahim. Karena dia ngaku Tuhan. Ya. Nabi Ibrahim berkata, sekalipun kamu memberi seisi bumi kepadaku, ketahuilah bahwa segala yang ada di bumi beserta yang ada di langit merupakan milik Allah. Maka lihatlah ke arah matahari yang terbit itu. Sesungguhnya Allah adalah yang menerbitkan matahari dari arah timur. Jika memang terdapat kuasa padamu terhadap matahari, maka terbitkanlah matahari dari arah barat. Seketika Namrud tertekun tidak bisa. Jadi terakhir karena terus menjawab, Raja Namrud menjawab aku bisa menghidupkan dan mematikan, akhirnya Nabi Ibrahim bilang, oke, kalau begitu. Sekarang kamu lihat matahari. Nah, lihatlah matahari. Matahari itu terbit dari timur ke barat. Kalau kamu memang Tuhan, kamu lakukan sekarang. Kalau kamu mampu terhadap matahari itu, sekarang kamu terbitkan matahari sebaliknya dari barat ke timur. Kamu bisa? Ya, tentu anak-anakku, Namrud tidak bisa. Akhirnya apa? Dia diam, dia tidak mampu. Ya ini mungkin Raja Namrud, dia yang sangat sombong, kemudian juga yang sangat bengis, dan dia mengaku sebagai Tuhan. Jadi kisah ini pun dia mengira dengan kekuasaannya, dengan dia mampu membuat menara, dia dengan segala, dia mampu tadi membunuh misalkan budaknya dan membiarkan hidup, dikira dia adalah sebagai Tuhan. Ya, jadi dalam
Quran ini juga ada kisah tersebut, ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 256. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulka idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdi qaumadz dzalimin. Jadi Nabi Ibrahim berkata kepada Namrud, tidakkah kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim mengenai Tuhannya karena Allah telah memberinya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Dia berkata, aku pun dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah ia dari barat. Maka bingunglah orang yang kafir itu, maksudnya Namrud. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang. Nah, jadi inilah anak-anak salah satu cara, jadi cara menjawab ya, karena Nabi Ibrahim sudah menjawab bagaimana penentangan dari Raja Namrud yang terkena bengis, yang terkena zalim tersebut, berusaha untuk mengingatkannya dengan berbagai cara, dengan mengajak berpikir, kemudian juga dengan seperti perdebatan yang dilakukan tadi ya. Kemudian ada juga mukjizat anak-anak, jadi setiap masyarakat saat itu mereka memiliki jatah ya dari kerajaan, termasuk waktu itu Nabi Ibrahim. Tapi apa? Karena kemudian petugas itu menanyakan bahwa apakah Namrud Tuhanmu? Tentu Nabi Ibrahim menjawab tidak. Tuhanku ada yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Akhirnya apa? Diusir. Nah, akhirnya Nabi Ibrahim kan tidak mendapatkan jatah apa yang menjadi setiap warga saat itu. Beliau kembali dengan tangan kosong, tapi Allah memberikan kepadanya rezeki yang terduga. Kemudian sekantong pasir itu berubah menjadi makanan dengan beragam jenisnya. Jadi itu juga diantara mukjizat Nabi Ibrahim alaihissalam. Anak-anakku, seperti biasa ya kita melihat bahwa di antara kaum-kaum yang menentang para nabi dengan kesombongan dan kecongkakannya, dengan segala cara yang sudah dilakukan oleh para nabi. Kita lihat kaum Nabi Idris, kita lihat kaum Nabi Nuh berakhir seperti apa, kita lihat juga kaum Nabi Hud, ya, kita lihat kaum Nabi Saleh, ya kan, kaum Tsamud atau Ad, mereka terakhir bagaimana, ya, karena mereka menentang, mereka menghina, bahkan mereka mau membunuh, ya, seperti Nabi Ibrahim juga sudah dibakar, mau dibunuh, tapi Allah tetap melindunginya. Akhirnya apa? Raja Namrud mendapatkan azabnya. Jadi Allah memberikan azab kepada Raja Namrud. Disebutkan bahwa Allah mengutus malaikat yang menjelma menjadi manusia beberapa kali untuk mengingatkan Raja Namrud, akan tetapi tetap dia tidak menerima dan menolaknya. Akhirnya pada suatu hari Allah mengirimkan nyamuk yang sangat banyak, nyamuk atau serangga ya, yang sangat banyak yang menyerang bala tentara Raja Namrud yang memasuki hidungnya. Bayangkan, itu memang jadi nyamuk saat itu menjadi tentara Allah untuk mengalahkan kaum yang sombong, yang zalim, karena sangat zalim, sangat sombong Raja Namrud itu. Jadi akan membunuh siapa aja yang menentangnya ya. Jadi akhirnya Pak Allah kemudian mengutus nyamuk, serangga dan memasuki hidung-hidung, disebutkan hidung-hidung mereka saking banyaknya sampai menutupi sinar matahari ya. Akhirnya apa? Mereka banyak meninggal dan Raja Namrud akhirnya ada satu nyamuk juga yang Raja Namrud melihat itu akhirnya dia berlari untuk bersembunyi. Tapi ternyata dikejar sama satu nyamuk dan nyamuk itu masuk ke hidungnya dan dia pun terakhir yang sombong, yang mengaku Tuhan, yang sangat congkak, terakhir dia mati dengan seekor serangga. Ya, dengan seekor serangga nyamuk yang Allah kirim untuk apa? Untuk memperingatkan daripada Raja Namrud. Anak-anak, kemudian setelah itu karena Nabi Ibrahim melihat kaumnya yang di Babilonia itu sudah berusaha mengajaknya mereka tetap seperti itu, Nabi Ibrahim pergi meninggalkan Babilonia bersama istrinya Sarah, yang kemudian juga bersama ponakannya Nabi Lut yang kemudian menjadi Nabi Lut. Ya. Beliau pergi meninggalkan Babilonia. Di sini disebutkan Nabi Lut juga ya termasuk yang membenarkan kenabiannya dan beliau nanti akan menjadi nabi di daerah lain ya, nanti insya Allah kita kisahnya akan belajar juga. Kemudian Nabi Ibrahim sebelum pergi, sebelum berhijrah, beliau mengajak pamannya.
Ya, akan tetapi pamannya tetap tidak mau dan akhirnya Nabi Ibrahim berlepas tangan. Dan permintaan ampun dari Ibrahim kepada Allah untuk bapaknya, ya untuk pamannya Azar, tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkan kepada bapaknya itu. Maka tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka Ibrahim berlepas tangan darinya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun. Nabi Ibrahim itu sudah sangat lembut, sangat sopan dengan baik-baik mengajak pamannya, tapi karena pamannya sudah malah tidak mau berubah, bahkan mengusirnya, mengancam Nabi Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim berlepas tangan dan beliau hanya pergi bersama ya keluarganya tadi, yaitu Sarah dan istrinya itu, dan kemudian Nabi Lut yang juga keponakannya. Kemudian Nabi Ibrahim meninggalkan negerinya Babilonia, beliau pergi berhijrah ya dari kota Aur, kemudian sampai ke Haran, dan kemudian beliau juga pergi ke Palestina bersama istrinya Sarah yang kemudian juga disertai dengan Nabi Lut ya. Nah, disinilah nih kata Nabi Ibrahim, maka Lut membenarkan kenabiannya dan berkatalah Ibrahim, sesungguhnya aku akan berpindah ke tempat yang diperintahkan Allah. Sesungguhnya dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk hijrah, untuk pindah ya. Setelah ke Palestina, kemudian Nabi Ibrahim pergi ke Mesir. Selama perjalanan itu Nabi Ibrahim mengajak orang-orang untuk menyembah Allah. Bahkan beliau berjuang dalam hal ini dengan gigih, beliau mengabdi dan membantu orang yang tidak mampu dan orang yang lemah. Beliau menegakkan keadilan di tengah manusia dan menunjukkan kepada mereka jalan yang lurus. Nah, kemudian ada satu kejadian anak-anak dan ini juga mukjizat ya. Jadi saat Nabi Ibrahim masuk ke kota Mesir, di situ Nabi Ibrahim disambut baik dengan rajanya. Tapi rajanya itu tertarik dengan istri Nabi Ibrahim, Sarah yang sangat cantik. Dan dia waktu itu belum tahu kalau itu adalah istrinya, istri Nabi Ibrahim. Akhirnya dia berniat untuk menjadikan istrinya. Tiba-tiba Allah memberikan mukjizat ya, melindungi Sarah, dan raja tersebut tangannya menjadi kaku, tidak bisa bergerak. Nah, itu akhirnya dari sana rajanya itu menyadari kesalahannya, dia minta maaf kepada Nabi Ibrahim dan kembali menjadi sembuh. Setelah itu raja tersebut memberikan hadiah kepada Nabi Ibrahim dan Sarah, dan juga memberikan seorang budak yaitu Hajar, yang kemudian Siti Hajar ya. Nabi Ibrahim di situ sangat dikenal dengan suka menjamu tamu. Dan kemudian yang terakhir, Nabi Ibrahim setelah dari Mesir kembali ke Syam ya, ke Palestina, di Kanaan, dan namun sampai usia lanjut, sampai beliau tidak memiliki anak dari Sarah. Kemudian beliau dengan izin Sarah menikah dengan Hajar dan memiliki putra Ismail. Setelah itu dari Sarah memiliki putra Nabi Ishak. Nah, jadi dari putranya yang bernama Ismail yang ibunya Hajar, lahirlah nanti beliau disebut sebagai kaum bapak orang Arab. Dan Nabi Muhammad pun dari Nabi Ismail. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, nanti Nabi Muhammad. Kemudian dari Nabi Ishak yang ibunya Sarah, kemudian lahirlah nanti Bani Israel. Ya, ada nabi-nabi lain, Nabi Musa, Nabi Harun, dan Nabi-Nabi Daud, Sulaiman, itu dari Nabi Bani Israel. Jadi anak-anak, insya Allah nanti untuk Nabi Ibrahim kita cukupkan sekian, karena nanti kisahnya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak dan Nabi Ismail kita akan ceritakan pada tempatnya masing-masing. Jadi itu saja, waktunya juga sudah habis, tapi kalau ada pertanyaan silakan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, Bapa monoteisme, yaitu Bapa yang mengajak untuk menyembah Allah, meninggalkan menyembah bulan, bintang, matahari, berhala, bahkan menyembah manusia seperti Raja Namrud yang dia mengaku sebagai Tuhan. Tapi akhirnya kesombongannya, kecongkakannya menghancurkannya, dan dia terakhir mati, mendapatkan azab mati dengan seekor serangga atau nyamuk yang masuk ke hidungnya. Ya, itu saja anak-anakku. Kalau ada pertanyaan silakan sebelum ditutup. Masih ada mungkin ada 1-2 menit ya. Kalau tidak ada nanti saya tutup. Silakan kalau ada pertanyaan. Kayana, apa ada pertanyaan? Ustadzah, Iya. apa benar Nabi Ibrahim selama dari sisa nasi Namrud saat terbakar api tepat tanggal 10 Muharram?
Oh iya ya, itu sebentar anak-anak ya, sebentar saya lihat dulu. Ya, memang ada sebetulnya anak-anak ada. Sekarang kan kita Muharram ya, bulan Muharram. Ada yang mengatakan bahwa di antara apa itu tentang bulan Muharram itu mengatakan banyak misalkan disebutkan bahwa misalkan Nabi Nuh tanggal seperti itu atau Nabi Ibrahim seperti itu ya. Itu ada beberapa pendapat ya. Ada beberapa pendapat ya Kayana. Tadi yang nanya Kayana ya? Ada yang menanyakan, ada yang mengatakan seperti itu, juga ada yang mengatakan tidak seperti itu. Ya, ini ingin mengatakan merayakan. Kan ada sebagian orang yang merayakan hari Asyura dengan alasan di hari Asyura itu adalah hari kemenangan. Kemenangan Nabi Nuh karena selamat ataupun Nabi Ibrahim karena selamat dari api. Nah, seperti itu. Nah, di sini kalau kita ini ada beberapa pendapat ya, Nak. Kita lihat lagi nanti pendapat yang paling banyak yang di mana. Sebentar saya lihat dulu. Nah. Itu ada beberapa pendapat ya. Ada yang mengatakan seperti itu bahwa Nabi Ibrahim selamat pada tanggal 10 ya. Kalaupun memang itu adalah pendapat yang paling banyak, ya tidak bertentangan gitu. Tapi intinya bahwa itu bukan dalam artian untuk perayaan ya. Tetap 10 Muharram yang kita misalkan sebagai salah satu hari untuk berduka karena syahidnya cucu Nabi yaitu Imam Husain alaihissalam. Ya. Jadi itu ada beberapa pendapat Kayana ya. Kayana? Halo? Ya. Iya. Ya. Iya. Ada beberapa pendapat yang mengatakan, ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Ya. Kalaupun memang itu betul juga kita harus melihat lagi hadis-hadisnya seperti apa. Ya. Tapi intinya kalaupun misalnya itu betul, ya tentu itu hari besar. Tapi ada juga hari besar, misalkan itu dijadikan sebagai apa? Hari besar ya tadi, selamatnya Nabi Ibrahim ataupun Nabi Nuh ya kan. Tapi tetap bahwa ada juga hari besar selain itu, gitu. Yaitu apa? Hari syahidnya cucu Rasulullah, ya, yaitu Imam Husain alaihissalam. Ada 1 menit lagi, apa ada pertanyaan lagi? Coba lihat saya pertanyaan di sini. Oh iya. Ini ada pertanyaan 1 ya. Oh sudah nih. Oh waktunya sudah habis ya. Anak-anak waktunya sudah habis. Di sini ada sedikit apakah yang dilakukan Nabi Ibrahim dilakukan zaman sekarang itu terlalu lihat sikonnya ya. Karena Nabi Ibrahim pun bertahap. Bertahap beliau dengan mengajak berpikir. Kita bisa lihat aja ketika beliau mengajak orang berpikir ke kaum apa itu penyembah bulan, bintang. Jadi kondisi kenapa Nabi Ibrahim menghancurkan Ka'bah itu kan itu sudah jalan terakhir. Itu adalah jalan paling akhir. Sudah puncaknya. Memang saat itu kondisinya harus melakukan hal itu. Tidak ada cara lain. Ya. Nah sekarang untuk kondisi sekarang kita harus lihat juga dong kondisinya. Apakah memang sudah itu tidak ada cara lain lagi pada zaman sekarang? Apakah harus langsung dengan menghancurkan? Kemudian juga misalkan Ka'bah juga berhala dan sebagainya, patung. Tujuannya seperti apa? Jadi ini harus dilihat lagi ya. Jadi untuk pertanyaan yang mengatakan apakah yang dilakukan harus Nabi Ibrahim juga sekarang, itu dilihat sikon sekarang. Ya, lihat sikon karena Nabi Ibrahim juga sama. Sikon yang harus dilakukan pada saat itu adalah seperti itu. Tuntutan yang harus dilakukan adalah seperti itu. Ya, itu adalah cara terakhir setelah melalui cara-cara lain dan Allah melihat bahwa itu adalah yang harus dilakukan. Kita juga seperti itu, harus lihat tahapan, kondisi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja anak-anak untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Jadi untuk kisah Nabi Ibrahim, insya Allah kita cukup sampai di sini. Bahwa ini kisah Nabi Ibrahim 1, 2 itu karena berkaitan dengan, kenapa dari sisi akidahnya? Karena banyak berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan mukjizat Nabi, berkaitan dengan ketuhanan. Ya, ini yang banyak ditekankan dalam kisah Nabi Ibrahim. Sekian saja dari Ustazah, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya, juga para bunda-bunda atau ayahanda yang sudah mendukung acara ini.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Insya Allah nanti kita ada belajar lagi ya jam 1. Ada pelajaran etika Islam. Jangan lupa. Dan insya Allah juga tetap live streaming di Bidar ICC. Dari saya sebagai host, mohon maaf bila ada salah dan kurang. Terima kasih kepada Bunda dan juga semua yang sudah mengikuti kajian pada pagi hari ini. Dari saya sekian dulu, mohon maaf dan mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.